Satreskrim Polres Pringsewu menetapkan Gunarto, Kepala Pekon 3 Barat, Sukoharjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja Pekon atau APBDes tahun 2023. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Mapolres Pringsewu pada Senin 23 Juni 2025. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengungkapkan penyidikan kasus ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat pada Januari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Lampung, Oki Indrajaya. Rekan Oki, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda di studio. Selamat sore Tribuners yang menyaksikan laporan langsung dari Kabupaten Pringsewu terkait ungkap kasus atau konferensi pers terkait penangkapan Kepala Pekon Sukoharjo 3 Barat di Kabupaten Pringsewu pada Senin kemarin, di mana konferensi pers tersebut dilaksanakan di Mapolres Pringsewu pada Senin siang, dan tersangka yakni Gunarto turut dihadirkan dalam ungkap kasus tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana tersangka yakni Gunarto melakukan penyelewengan atau menggunakan uang anggaran pembelanjaan desa atau APBDes Pekon untuk keperluan pribadi yang jumlah atau nominalnya hampir 1,5 miliar atau 478 juta, dan jumlah tersebut ada beberapa item yang memang menjadi pemberatan tersangka, yakni tentang markup dan juga nota atau kegiatan fiktif yang dilakukan oleh tersangka di Pekon Sukoharjo 3 di tahun 2023, di mana tersangka atau Gunarto ini melakukan aksinya tanpa diketahui atau menggunakan kewenangannya secara pribadi untuk melakukan tersebut dan digunakan untuk hal-hal pribadi. Dalam ungkap kasus atau konferensi pers pada Senin kemarin, polisi juga menyita uang 10 juta yang memang uang tersebut hasil dari pengembalian Gunarto dalam upaya untuk memberikan penjelasan atau memberikan bukti bahwa Gunarto yang menjadi tersangka atau dalam dana korupsi dana desa tersebut, dan Kasatreskrim Polres Pringsewu AKP Johannes Erwin Palindongan Sihombing menyebut bahwa tersangka Gunarto juga pernah menggadaikan surat tanah kantor Pekon sebesar 40 juta, dan juga itu sudah ditebus oleh pelaku karena penagih atau kolektor sudah menagihnya, dan itu termasuk menjadi hal-hal yang memperberat atau menyalahi prosedur. Akibat dari perbuatannya, tersangka Gunarto dijerat dengan ancaman 4 hingga 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kembali ke rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Oki Indrajaya untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Terkait dengan korupsi ini anggaran tahun 2023. Dalam artian tahun kerja anggaran 2023 ini setelah dari hasil audit LHI atau investigasi dari Direktorat keluar kerugian negara 470 sekian juta. Bicara masalah digunakan apa, nanti silakan teman-teman media menanyakan. Pada dasarnya yang harusnya anggaran tersebut disalurkan atau digunakan tepat guna untuk pembangunan, tapi tidak terrealisasi. Pertama kasus ini sebenarnya dilatar belakangi dari komitmen kami untuk menjaga anggaran dana desa maupun anggaran pemerintah lain yang dialirkan untuk pembangunan, untuk kepentingan masyarakat. Sebelumnya kami sudah melakukan kasus pemerasan yang dialamatkan kepada para aparatur pemerintah daerah dan kepala desa, kepala sekolah maupun kepala puskesmas, agar anggaran ini bisa dimanfaatkan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.